Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nuriana dengan NIM 18621500167 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya akan menyelesaikan tugas UTS Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip pendidik humanistik. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna belajar. Yang keempat, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Dan yang kelima, pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Prinsip-prinsip belajar yaitu, yang pertama, belajar dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian baru menuju bagian-bagian. Yang kedua, keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. Yang ketiga, belajar adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang keempat, belajar akan berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh pengertian. Yang kelima, belajar akan berhasil bila ada tujuan yang berarti individu. Dan yang keenam, dalam proses belajar itu, individu merupakan organisme yang aktif, bukan bejana yang harus diisi oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.